bukan cuma di hati, tapi hidup di otot, tulang belakang, dan organ tubuhmu. Kalau kamu sering sakit, tegang, atau ngos-ngosan, padahal hasil medis normal, ini untuk kamu. Tubuhmu menyimpan apa yang tidak pernah kamu ucapkan. Emosi yang ditekan, trauma masa lalu, luka batin yang tidak selesai. Semuanya tidak hilang. Mereka pindah ke dalam tubuhmu. Gejala umum, tanda luka batin sering hidup di tubuhmu. Bahu dan leher selalu tegang. Punggung sakit tanpa sebab. Napas pendek dan gelisah. Gampang capek. Tapi hasil medis normal. Tapi kamu tetap gak enak badan. Kenapa ini bisa terjadi? Saat trauma terjadi, otak mengaktifkan sistem saraf simpatis. Tubuh masuk ke mode beku. Emosi tidak selesai, napas tertahan. Ketegangan otot jadi kronis. Saraf vagus jadi jalur utama trauma yang tertahan di tubuhmu. Pola napas trauma. Kebanyakan orang yang trauma menahan napas tanpa sadar. Susah tarik napas panjang, napas pendek, dan di dada, bukan lagi di perut. Karena tubuh belum merasa aman untuk benar-benar bernapas. Postur sama dengan cerita batin. Postur tubuh bisa mengungkap isi jiwa. Bahu turun sama dengan menyerah. Punggung bungkuk, beban emosional. Leher kaku, terlalu banyak ditahan. Tubuhmu selalu jujur. Bahkan saat mulutmu bilang, aku baik-baik saja. Kalau kamu merasa sering sakit tapi bingung kenapa, selalu tegang dan gak bisa rileks, emosi sering naik tanpa sebab, mungkin tubuhmu cuma minta satu hal, tolong dengarkan aku. Pulihkan dirimu. Proses membebaskan trauma dari tubuh tanpa perlu diceritakan permasalahan kamu. Trauma dilepas dari tubuh, napasmu lebih panjang, tubuh dan jiwamu kembali selaras. Pola toksik mulai hilang, energi keberuntungan naik drastis. Kamu bukan pemarah, tapi kamu terluka. Ada energi yang terlalu lama terjebak. Emosi itu energi. Jika kamu pendam terus, tubuhmu akan menjadi tempat penampung tekanan. Dan suatu saat bisa meledak. Sistem limbik dan trauma. Otakmu punya pemicu luka bernama sistem limbik. Setiap luka lama yang belum sembuh akan terus memicu reaksi emosional saat kamu menghadapi situasi serupa. Itulah kenapa kamu gampang meledak meski masalahnya kecil. Cakra sakral dan emosi dan trauma relasi. Saat kamu sering memendam rasa sakit, malu atau kecewa, energinya terperangkap di sini. Tanda-tandanya meledak secara emosional, merasa kehilangan koneksi dengan diri sendiri, sulit mengekspresikan perasaan. Kalau tidak salah,
Kamu juga tidak lemah. Kamu hanya lelah menahan segalanya sendirian. Tubuhmu menangis lewat kemarahan, dan itu adalah tanda kamu butuh ruang untuk memulihkan diri. Solusi energi dan penyembuhan. Yang kamu butuh bukan sabar dan menerima, tapi ruang untuk mengeluarkan emosi. Teknik melepaskan energi yang tersumbat. Bimbing agar sistem sarafmu pulih. Move in meditasi adalah tempat aman untuk pulih. Tempat kamu pulang ke tubuhmu, merasakan, melepaskan, dan mengaktifkan energi penyembuhan alami dalam dirimu. Penyembuhan bukan tentang menjadi positif, tapi tentang berani hadir di rasa paling gelap dan tetap bertahan di situ dengan cinta. Kalau kamu susah menikmati hidup atau trauma cinta masa lalu belum sembuh, bisa jadi cakra sakralmu tersumbat. Cakra sakral berpusat di bawah pusat dari emosi, kreativitas, dan kenikmatan. Ini adalah rumahnya energi dan daya cipta hidup. Merasa nyaman dengan tubuh, bisa menikmati cinta dan kedekatan, kreativitas, ekspresif, emosi mengalir sehat dan tidak ditahan. Kalau ini aktif, kamu bisa jadi lebih hidup. Koneksi kelenjar hormon terhubung dengan ovarium menghasilkan hormon estrogen. Ini bukan hanya soal, tapi tentang vitalitas, emosi, dan kepercayaan diri. Memaafkan itu memang sulit, berat, dan gak mudah. Namun tidak memaafkan akan membuatmu lebih lelah dan sulit bahagia. Stop menormalisasi capekmu sebagai alasan egois ke orang lain. Kita semua sama-sama capek. Capekmu bukan alasan buat nyakitin orang lain. Kamu boleh lelah. Semua orang juga pasti pernah merasa begitu. Tapi itu bukan tiket bebas untuk berkata seenaknya. Memperlakukan orang lain sembarangan atau menjadikan mereka tempat pelampiasan emosimu. Dia yang selalu ada untukmu, bukan tempat pelampiasanmu. Kita semua sama-sama capek, bukan kamu doang. Minta dimengerti, tapi gak mau belajar mengerti. Kamu ingin dimaklumi saat sedang capek, tapi coba tanya ke diri sendiri. Kapan terakhir kali kamu benar-benar berusaha memahami orang lain saat mereka juga lagi capek? Lelahmu itu bisa menjadi luka bagi orang lain. Capek itu manusiawi, tapi ketika kamu jadikan capek sebagai alasan untuk bersikap dingin, kasar, atau menyakiti, kamu pelan-pelan bikin orang lain merasa kecil dan mereka mulai merasa gak aman di dekatmu. Lama-lama orang akan pergi dan menjauh dari hidupmu. Coba bayangkan kalau posisi itu ditukar. Kalau kamu yang dibentak, didiamkan, atau dikasari setiap kali dia capek, maka kamu bisa terus bertahan. Mungkin awalnya iya, tapi lama-lama kamu juga pengen dipahami kan? Capek itu perlu diakui, bukan disalurkan secara sembarangan. Istirahat dan ambil jeda. Cari cara sehat untuk mereset mentalmu, seperti
journaling, self talk, menangis, menyendiri. Tapi jangan lagi menjadikan orang lain sebagai tempat pelampiasan yang gak adil. Capekmu bukan alasanmu untuk menyakiti orang lain.